Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Muhammad Rasidiki dari 10 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan teks biografi. Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain yang dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkan. Selain membahas tentang kehidupan yang memiliki nilai teladan, teks biografi juga membahas tentang latar belakang dari tokoh tersebut. Hal ini yang membuat teks biografi sering digunakan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para pembacanya. Tujuan dari membaca teks biografi sendiri yaitu untuk mengenal tokoh dan mengetahui pemikiran dan tindakan yang dimiliki ketika menghadapi segala masalah dalam hidup. Hampir sama dengan teks biografi, salah satu jenis dari teks lainnya menceritakan tentang kisah hidup seseorang adalah teks autobiografi. Perbedaan teks biografi dengan teks autobiografi yaitu terletak pada penulisannya. Apabila teks biografi adalah teks tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, teks autobiografi merupakan cerita atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Berikut ciri-ciri teks biografi. 1. Orientasi. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umum saja. Sebelum kamu menulis orientasi atau pengenalan pada teks biografi, kamu perlu menyiapkan informasi tentang nama tokoh, latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan, hingga alamat rumah dari tokoh. Kemudian informasi yang telah berhasil diperoleh tersebut dapat ditulis dengan menggunakan gaya penulisan naratif. 2. Peristiwa dan masalah. Bagian kedua dari struktur teks biografi adalah peristiwa dan masalah, atau sering disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Peristiwa dan masalah sendiri memiliki isi tentang peristiwa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Dalam penulisan peristiwa dan masalah dalam teks biografi juga seharusnya sesuai dengan ketentuan waktu. 3. Reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau penutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Hal ini berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks biografi. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Kaidah kebahasaan teks biografi. Setelah mengetahui pengertian cerita hingga struktur dari teks biografi, selanjutnya kamu akan jelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan sendiri dikatakan sebagai gaya bahasa dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam penulisan teks biografi, diantaranya yaitu 1. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebut nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contoh ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia atau ia atau beliau. 2. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar. 3. Kaidah kebahasaan yang dalam teks biografi dalam kata adjektif. Menggunakan kata adjektif banyak digunakan dalam teks biografi, memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contoh kata kerja adjektif atau sifat menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi itu seperti pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam menjelaskan kisah tokoh dalam teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata kopulatif, misalnya seperti adalah atau merupakan. 4. Kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi yaitu seperti dipilih, disuruh, ditugaskan,
Kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk memudahkan penjelasan antar peristiwa dan masalah. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi misalnya seperti sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu. 6 kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja. Kata kerja sendiri banyak digunakan merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh diangkat. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks biografi merupakan misalnya seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, mencintai. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.